Perkenalkan nama saya Andi Zubaida Asaf. Saya Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan di KPPU. Silahkan kalau nanti ada pertanyaan atau ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan manajemen risiko, kita bisa saling diskusi. Nah, selanjutnya apa sih yang akan saya bagikan atau saya paparkan selama mungkin 30 menit ke depan ya, 20 sampai 30 menit ke depan karena nanti juga akan ada tanya jawab. Jadi yang pertama ini, kita lihat dulu materi manajemen risiko. Boleh di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat nih, cukup banyak ya Bapak Ibu ya, ini kok banyak banget nih sampai 12 poin nih. Semoga nggak bosen, tapi, kenapa saya buat seperti ini, karena, nanti, penjelasannya itu akan mengalir atau ada flow-nya nanti. Jadi, bagaimana sih menerapkannya, kemudian bagaimana kita nanti menjadi, pelaku risiko, apakah kita unit risiko, apakah, nanti selera risikonya kita yang tetapkan dan lain-lain, di situ nanti, akan saya paparkan, satu persatu. Nah, di sini jadi, kenapa saya buat menjadi 12 item, 12 sub, materi, semoga kita semua nanti, bisa mendapatkan, apa namanya, wawasan dan mendapatkan juga, masukan-masukan baik dari Bapak Ibu sekalian maupun dari, tim. Selanjutnya silakan. Nah, sekarang kita melihat dulu nih, kenapa sih manajemen risiko itu penting? Apa sih yang kita lakukan? Apa sih yang menjadi concern kita terhadap manajemen risiko? Nah, sebagai institusi pemerintah atau lembaga non struktural, maka KPPU itu setiap hari bahkan ya, walaupun sudah memiliki rencana dalam melaksanakan kegiatan, tetapi kita lihat juga nih, banyak juga nih hal-hal yang dihadapi oleh lembaga ini yang merupakan ketidakpastian. Kemudian juga kita juga berkaca dari banyaknya kemajuan teknologi yang sekarang, sangat pesat berkembang. Nah, itu menyebabkan disrupsi teknologi digital. Lalu, karena sebagai lembaga pemerintah tentu akan menghadapi publik dengan tuntutan transparansi dan, seperti kita ketahui juga harus bertanggung jawab dalam seluruh kegiatan harus, akuntabel dan harus transparan. Jadi ada kondisi-kondisi yang, menyebabkan kami di KPPU itu mengadopsi atau menerapkan manajemen resiko. Nah, kalau kita lihat nih selanjutnya, boleh slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat nih, apa sih yang terjadi kalau kita tidak melaksanakan manajemen resiko ini? Nah, apa yang terjadi itu kita lihat di sini ada saya cuplik gambar dari internet ya ini. Nah, ini kan ada, macam-macam nih, ada, berbagai budaya yang kita, kenal, yang kita temui setiap saat. Demikian juga baik di lingkungan internal kantor, baik di lingkungan, pekerjaan, di eksternal, ini adalah gambaran kondisi umum yang, selama ini dihadapi. Jadi ada, budaya yang berbeda, ada, postur maupun, latar belakang yang berbeda. Nah, bagaimana menyatukan, semua ini dengan melakukan pengelolaan risiko. Yang pertama, tanpa pengelolaan resiko. Nah, kita kan lihat nih banyak, eee, macamnya ya, orang tuh banyak macamnya, banyak latar belakangnya. Nah, bisa saja dalam satu, pencapaian tujuan dari lembaga itu programnya gagal, atau programnya berhasil tapi memerlukan anggaran yang besar, atau terjadi, ketidaksesuaian sehingga muncul temuan. Kemudian yang paling penting seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Mas juga itu adalah kinerja organisasi yang menurun. Jadi, tanpa pengelolaan risiko, inilah yang kita hadapi, berbagai macam dan keberagaman. Nah, bagaimana sih KPPU nanti akan menerapkan risiko ini? Pertama tentunya kami akan bergerak sesuai dengan dasar hukum. Adanya dasar hukum, secara nasional yaitu yang Perpres nomor 60, kemudian, PP nomor 39 tentang manajemen risiko pembangunan nasional adalah acuan yang utama. Dari di KPPU juga kami sudah memiliki peraturan komisi terkait penyelenggaraan SPI, Sistem Pengendalian Internal. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya peraturan ketua tahun 2023 sudah cukup lama memang, tetapi kita tentu saja
senantiasa setiap tahun melakukan pembaruan-pembaruan, update-update, dan pengawasan-pengawasan, sehingga peraturan ketua ini tetap dijalankan. Kemudian yang terbaru adalah sehubungan dengan alih status KPPU yang sekarang saat ini sudah ASN seluruh pegawainya, itu memiliki peraturan KPPU nomor 5 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPPU. Dari kelima dasar hukum tersebut, beberapa yang penting saya sampaikan kemudian, yaitu di selanjutnya. Nah, di sini, saya melihat nih, bahwa tidak hanya, peraturan yang tertulis, tapi susunan organisasi sangat berpengaruh terhadap, fungsi manajemen risiko itu tersebut. Di struktur organisasi terbaru, manajemen risiko secara eksplisit terdapat di Biro Administrasi, di bawah Sekretariat Jenderal KPPU. Mungkin, Bapak Ibu dari lembaga pemerintah atau institusi lainnya, punya highlights atau, pengaturan tersendiri, tapi di kami secara, efektif ditetapkan di bawah Biro Administrasi. Nah, dia tidak diposisikan sebagai bagian integral tata kelola organisasi, diposisikan sebagai bagian integral tata kelola organisasi yang terintegrasi semuanya. Jadi mulai dari perencanaan sampai dengan, tahap akhir suatu manajemen organisasi. Di sini, saya mungkin akan lihat ya, mengajak Bapak Ibu sekalian nanti melihat apa sih, yang saya lakukan di dalam manajemen resiko ini? Mungkin kalau dari penjelasannya Mas Yoga tadi sudah ada yang bisa menebak nih ya, berarti, Bu Ida sebagai kepala biro itu, tempatnya di mana ya dalam, resiko ini? Nah, boleh nih kita, eee, jawab di chat, kira-kira tempatnya di mana? Nanti terakhir kita akan lihat nih jawabannya benar apa enggak nih, saya ditempatkan dalam struktur organisasi manajemen resiko ini nanti di mana nih? Atau ternyata, oh tidak ada karena saya bukan kepala SPI, tapi saya kepala biro perencanaan. Nah, bener nggak tuh seperti itu? Tapi Mas Yoga nggak boleh jawab ya. Mas Yoga soalnya sudah paham nih tentang KPPU. Nah, sambil nebak-nebak, saya lanjutkan ya. Tadi, kita sudah melihat pentingnya bagaimana manajemen risiko ini, harus ada. Terus apa yang terjadi jika tidak ada? Nah, kalau di KPPU bagaimana, Bu? Nah, kalau di KPPU, yang pertama sebelum mengimplementasikan manajemen risiko, yang paling penting adalah tujuannya. Di sini saya jelaskan selanjutnya tujuan manajemen risiko di KPPU. Jadi tujuannya ini sebenarnya sederhana, untuk meningkatkan kinerja organisasi. Secara tertulis sederhana, tapi secara praktek, tidak sesederhana itu. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, ada meningkatkan kinerja organisasi, mendorong inovasi, mendukung pencapaian sasaran organisasi, dan memperkuat tata kelola pemerintah. Hal ini memang, cukup strategis ya, tujuan manajemen risikonya. Tapi bagaimana sih supaya apa yang sudah dituliskan oleh peraturan ketua tersebut, kemudian, saya sebagai anggota organisasi itu tidak hanya melihat, tujuan manajemen risiko ini tertera di atas kertas saja, karena itu menjadi, eee, tantangan kita ya yang utama ya. Selanjutnya, kita melihat, dari tujuan tersebut ada, highlights atau tujuan-tujuan penting yang memang wajib kita ikuti, wajib kita, jadikan target pencapaian selama kita melaksanakan manajemen resiko. Dari 1 sampai 5 ini mungkin teman-teman sudah, sering mendengar tentang transparansi dan akuntabilitas ya. Bagaimana flow kegiatan dilaksanakan dengan transparan, tidak ada, konflik of interest, tidak ada kepentingan pribadi dalam, semua kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Kemudian akuntabilitas, akuntabilitas itu sesuai sesuai dengan, ketentuan, jadi memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi. Kemudian kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum tidak hanya KPPU sebagai salah satu lembaga penegak hukum, tetapi dalam internalnya KPPU juga ada, kepatuhan hukum, tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan. Nah, perlindungan terhadap tuntutan hukum juga, diperlukan karena nantinya, jika melakukan kegiatan-kegiatan tanpa mempedulikan resiko yang ada atau yang terjadi, nah itu akan berujung pada putusan-putusan yang, tentunya mencerminkan kepatuhan hukum dari internal KPPU. Kemudian pengelolaan sumber daya, ini yang tadi yang saya sampaikan, dalam peraturan ketua.
dimasukkan dalam, biro administrasi, kemudian juga, kita melihat berbagai macam, latar belakang budaya yang hadir dalam, suatu organisasi, sehingga memerlukan pengelolaan sumber daya, yang tepat. Nah, lagi-lagi nih, nomor 5 peningkatan kinerja. Kinerja yang dimaksud tentunya adalah kinerja organisasi. Sampai di sini mungkin, kita mulai masuk ke tahapan-tahapan apa yang nanti akan, diterapkan di KPPU. Jadi tadi dari penjelasan Mas Yoga, ada, berbagai macam, ada dari risiko, kemudian proses risiko, bagaimana kami, setelah menetapkan tujuan nih, setelah, struktur organisasi tertata dengan baik, bagaimana kami, istilahnya mendorong implementasi manajemen risiko tersebut. Yang pertama, manajemen risiko ini masuk dalam atau rencana strategis KPPU. Rencana strategis KPPU, bagaimana kita memasukkannya? Yang jelas adalah, eee, harus ada dasar hukum yang tepat, sehingga orang-orang atau, seluruh anggota organisasi tidak ada yang terlewat atau tidak ada yang, eee, tidak memahami atau tidak mengimplementasikan manajemen risiko tersebut. Dasarnya memasukkan dalam Resta, kita kembali ke tadi tuh, ada Peraturan Ketua Nomor 6 Tahun 2023. Di dalam peraturan ketua tersebut sudah disusun sebelumnya ya, jadi jauh sebelum Resa dipersiapkan, sudah ada manajemen resiko yang merupakan peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh, eee, unit organisasi atau seluruh unit kerja. Saya akan pakai istilah, seterusnya itu seluruh unit kerja nanti ya. Di peraturan ketua ini, seluruh anggota organisasi atau seluruh, pegawai KPPU, dapat melihat ketentuan-ketentuan umum. Apa sih manajemen resiko, bagaimana definisinya, apa dasar penerapannya. Kemudian di dalam peraturan tersebut juga diterapkan tata cara penerapan manajemen resiko. Kemudian juga ada, bab pengawasan. Jadi setelah risiko diterapkan, eee, ada yang memastikan, memverifikasi bahwa manajemen resiko berjalan dengan baik. Kemudian ada ketentuan penutup. Nah, eee, bagaimana menyusunnya dalam Resra? Dalam Resra, kami nanti menurunkannya dalam kegiatan-kegiatan, dalam, unit-unit kerja yang akan, melakukan kegiatan seperti biasa sesuai TUSI. Dari TUSI tersebut, kita mulai identifikasi bagaimana risiko-risiko dalam melaksanakan kegiatan. Nah, ini nanti nah, ini sudah mulai terbuka sedikit-sedikit nih, tebak-tebakan saya ya tadi, apakah saya, itu berada di dalam, lingkungan risiko atau tidak, dan itu berperannya sebagai apa. Ini adalah salah satu selanjutnya mungkin, ini adalah salah satu struktur manajemen, resiko yang masuk di dalam peraturan ketua yang nanti diadopsi dalam, Resra. Pertama ada struktur manajemen risiko komisi. Nah, struktur manajemen risiko komisi ini punya, komisi eksekutif yang terdiri dari ketua KPPU dan pejabat eselon 1, kemudian ada, unit pemilik risiko, kemudian ada satgas manajemen risiko, kemudian ada unit pengawasan di struktur manajemen komisi. Dalam pelaksanaannya, struktur manajemen risiko ada struktur manajemen risiko eselon 1 dan eselon 2. Nah, jadi tadi, pertanyaan saya ada di, bagian yang mana? Nah, di sini, Bapak Ibu atau teman-teman bisa lihat, ada unit pemilik resiko. Jadi saya masuk ke unit pemilik resiko. Tetapi kenapa saya menyusun, penerapannya, menyusunnya di dalam Resta, jadi merupakan salah satu tusi dari Biro Perencanaan dan Keuangan untuk melakukan penyusunan Resa tentu dengan, arahan dari, komisioner. Di KPPU terdapat, 9 orang komisioner yang merupakan pimpinan dari, seluruh kegiatan lembaga ini dan, pimpinan tersebut dari yang 9 orang ada 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua yang juga, melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi, tugas dan fungsi lembaga. Kami di sekretariat melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis. Untuk itu dari struktur manajemen, risiko komisi,
perlu diturunkan kembali struktur manajemen risiko eselon 1 dan 2. Jadi sudah ketemu ya Bapak Ibu jawabannya, saya adalah, unit pemilik risiko. Nah berarti saya ini orang yang sangat berisiko atau gimana nih sebenarnya? Kita lihat lagi ya, jadi kita lihat nanti, jadi Bu Ida nih pada saat punya resiko, apa yang dilakukan? Sebelum kita ke sana, kita akan lihat dulu, bagaimana sih, Bu, prinsip penerapan manajemen risiko di KPPU. Nah, penerapan manajemen risiko di KPPU sudah juga diatur nih oleh peraturan ketua. Apa contohnya? Contohnya, ada 8 prinsip yang harus kita laksanakan ya. Ini mohon maaf tulisannya, kecil-kecil supaya masuk di 1 slide ya, supaya teman-teman nanti juga, mudah untuk, melihat secara keseluruhan, jadi tidak terpotong-potong. Yang pertama terintegrasi. Terintegrasi, kata-kata integrasi adalah wajib hukumnya karena, tidak ada satupun aktivitas yang ada di KPPU itu yang berdiri sendiri. Nah, selanjutnya setelah, sudah terintegrasi, apa yang harus, kita penuhi juga dalam prinsip manajemen resiko. Yang pertama tentu saja terstruktur dan komprehensif. Jadi saya tadi sudah punya, struktur ya. Struktur saya di sini adalah unit pemilik resiko. Nah, dari struktur tersebut, apa yang bisa saya kembangkan, apa yang bisa saya apa yang menjadi tugas dan fungsi saya, yang menjadi tugas dan fungsi saya adalah, eee, saya bekerja sama dengan, unit-unit pemilik risiko lainnya. Nah, ini yang, merupakan prasyarat dari terstruktur dan komprehensif. Apakah saya bekerja sama, misalnya secara formal? Tentu saja tidak. Jadi saya harus bekerja sama secara informal, kemudian selanjutnya ada penyesuaian-penyesuaian, kemudian ada inklusivitas, kemudian juga dinamis. Nah, dinamis ini, kita bisa contoh tidak ada ya kalau menurut pendapat saya. Jadi semuanya ada perubahan, apalagi dengan adanya kemajuan teknologi pasti terdapat, perubahan-perubahan yang, menuju ke arah yang lebih baik. Kemudian selanjutnya prinsip kelima, prinsip keenam, ketersediaan informasi dan faktor manusia dan budaya, misalnya KPPU bagaimana sih budaya organisasinya. Seperti tadi gambaran di awal, tentu masih ingat ya, gambaran yang ada berbagai macam orang, ada berbagai macam budaya, ada berbagai macam background. Nah, ini juga yang menjadi prinsip utamanya. Walaupun gambar sederhana, tapi, bisa kita jadikan, salah satu, gambaran umum untuk penerapan manajemen resiko. Kemudian, setiap tahun apalagi masuk di dalam Resra, tentunya prinsip penerapannya harus berkelanjutan. Tidak bisa terhenti misalnya, "Oh ya udahlah, itu kan cuma untuk Resra untuk 5 tahun ya, atau ini untuk tahun ini aja, tahun depan, kayaknya nggak usah deh." Tidak bisa seperti itu, karena, selama organisasi bergerak dinamis, akan banyak hal-hal yang dihadapi yang kita tentunya belum tahu. Apalagi tadi, pada saat Mas Yoga bertanya, "Apa sih definisi risiko?" Hampir semuanya, bisa menjawab benar ya. Selanjutnya, eee, struktur organisasi manajemen risiko di KPPU. Jadi saya akan, lebih dalam membahas bagaimana sih manajemen resiko ini diawali dengan struktur organisasi. Nah, ini, ada tadi kita lihat dari diagram di atas, ada komite eksekutif, ada, pejabat eselon 1, ada unit, ada satgas. Kita akan sama-sama melihat nih, satu-satu ya. Jadi, apa perlu sih dibuat struktur organisasi seperti itu? Ya tentu saja perlu. Kenapa perlu? Karena, masing-masing punya tugas. Baik dari struktur organisasi di komisi maupun struktur organisasi di eselon 2, terdapat tugas yang, akan dilaksanakan. Ini berarti tugas tambahan atau bukan ya? Nah, silakan dijawab ya teman-teman nih tugas tambahan atau bukan nih dalam menerapkan manajemen resiko? Kita udah punya tusi, di, institusi, di lembaga kita, di organisasi kita, terus ada lagi nih tusi, manajemen resiko. Nah tuh Pak Sandi jawab tugas tambahan. Nah bagaimana nih kita menyikapinya tugas tambahan? Kalau tugas tambahan berarti ada tantangan tersendiri dari
pimpinan untuk menerapkan manajemen risiko. Kita lihat satu-satu ya, tugas, komite eksekutif. Di ranah kebijakan, kemudian di ranah, penetapan selera risiko, kriteria risiko, profil risiko, ini adalah, tugasnya komite eksekutif. Bapak, Ibu pimpinan yang sekarang ada di, menempati, pimpinan di KPPU, kemudian para pejabat eselon 1, eee, kita tentunya sebagai pelaksana unit teknis menunggu nih kebijakan-kebijakan apa atau, siap menerima kebijakan-kebijakan dan, ketetapan selera risiko, kriteria risiko. Cukup berat juga sebenarnya tugas ini ya, tapi, untuk kemajuan dan kinerja organisasi tentu harus, dilaksanakan. Kemudian selanjutnya, unit pemilik resiko. Nah, saya sebagai unit pemilik resiko, selanjutnya di struktur organisasi kita akan lihat ada unit pemilik resiko. Boleh lanjut slide-nya. Unit pemilik resiko, seperti tadi saya sudah sampaikan sekilas, sifatnya teknis. Jadi, kegiatan penilaian risiko di operasional, kemudian peristiwa risiko, catatan historis, lalu hasil penilaian risiko, kemudian masukan, kemudian monitoring, itu unit pemilik resiko. Apakah ini, wajib dilakukan? Kalau masuk di Rensra, masuk dalam ketentuan peraturan yang sudah sahkan di internal, wajib dilakukan. Tapi, kan ini tugas tambahan. Sebenarnya ini nanti kalau di KPPU kami masukkan, sudah ada dalam struktur organisasi. Jadi tidak, murni juga tugas tambahan, tapi merupakan, melekat di kegiatan. Nah, bagaimana nanti mengkoordinasikannya, bagaimana melaksanakannya agar semuanya berjalan, karena sudah melekat di kegiatan nih, nanti kita akan lihat selanjutnya di struktur organisasi itu ada satgas satgas resiko, satgas manajemen resiko. Selanjutnya, nah di sini satgas manajemen resiko itu menyusun profil, dia melakukan pembinaan, sosialisasi terhadap, kegiatan-kegiatan, memantau, istilahnya dia, adalah, apa ya, CCTV kali ya, memantau penilaian resiko CCTV kita, kemudian, membuat laporan. Kemudian, oh dia nanti bisa ini dong kalau Satgas Manajemen Risiko, dia bisa, eee, apa, melihat nih mana yang salah, mana yang benar, mana yang harus ditindaklanjuti, mana yang tidak sesuai rencana. Tapi kalau di CCTV dia nggak bisa ngapa-ngapain, betul. Jadi ada selanjutnya di struktur organisasi tugasnya unit pengawasan. Jadi dari hasil pantauan dilakukan peringatan dini, kemudian dilakukan review dan evaluasi. Nah itu, masing-masing sudah terbagi habis ya, bagaimana penerapan manajemen risiko, mulai dari kebijakan, terus mulai dari unit pelaksana, unit, pemegang risiko, kemudian dari, satgas, lalu tugas unit pengawasan. Kalau saya melihat nih dari prakteknya KPPU ya sehari-hari, yang menjadi tugas tambahan itu hanya di Satgas. Karena, tim saya yang bertugas sebagai Satgas Manajemen Resiko itu, punya jadwal khusus untuk, saling berkoordinasi di luar kegiatan-kegiatan fungsi. Jadi kalau misalnya, aduh apalagi sih ini manajemen resiko, nambah-nambahin kerjaan, sebenarnya enggak. Sebenarnya itu memang kegiatan yang kita laksanakan sehari-hari, justru yang punya tambahan tugas itu hanya si Satgasnya aja. Satgas Manajemen Resiko saja itu yang harus menyediakan waktu khusus. Kita sebagai unit pemilik resiko, ya memang kita bekerja sesuai dengan, tusi kita, tusi masing-masing, tusi saya sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan dan, sejalan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi saya juga melaksanakan manajemen resiko. Ini akan kenapa baru, saya bisa bilang begitu, jadi pada saat pertama nih 2023 peraturan ketua, sudah ada. Nah itu belum ini lagi nih, belum kita sadari lagi, saya masih menyadari, aduh tugas tambahan nih. Padahal enggak loh, kalau kita sudah menjalani dengan baik. Ini mungkin, selanjutnya proses manajemen risiko ini, waktunya sudah masih ada nggak nih Mbak Reva?
Kalau sudah karena Waktunya ini udah masih, 15.15, masih oh ada? masih ada Oke. Bu, masih ada sekitar 5 menit lagi. Siap. Karena udah 15.15 nih, nanti saya dicolek-colek nih. Siap. Jadi, selanjutnya kita akan melihat bagaimana pemetaan risiko. Sebenarnya ini ya sudah masuk ke hal-hal penting ya, tapi saya coba singkat aja supaya nanti lebih banyak diskusi. Kemudian pemetaan risiko pada, kegiatan teknis. Nah, ini tadi proses manajemen risiko, mungkin bisa dibaca nanti proses manajemen risiko hampir sama tadi dengan yang dijelaskan, Mas Yoga, hanya ini kita, spesifik langsung ke kegiatan-kegiatan di KPPU. Saya langsung masuk ke pemetaan risiko pada kegiatan teknis. Ada 2, yang pertama kerangka kerja, manajemen risiko di KPPU. Nah, kerangka kerja manajemen risiko, ingatnya apa? Yang pertama, ingatnya yang tadi tuh, yang gambar banyak orang ya, campur-campur ada di situ. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua tadi yang struktur manajemen risiko. Struktur manajemen risiko, ada komite, ada, unit pemilik risiko, ada struktur manajemen risiko eselon 1, eselon 2. Nah, kalau sudah, ada kita sudah punya gambaran 2 hal itu, kembali ke peraturannya. Peraturannya apa nih, di organisasi kita atau di institusi kita? Nah, dari peraturan itu susun lagi kerangka kerjanya. Kerangka kerjanya ada kepemimpinan dan komitmen. Jadi pemimpin dan manajemen senior adalah, aktor utama untuk menerapkan komitmen. Kemudian integrasi. Integrasi seperti tadi, manajemen risiko diintegrasikan ke tata kelola menjadi bagian dan bukan hanya tambahan. Jadi kalaupun misalnya benar-benar tambahan nih, merasa banget ini ada tugas tambahan, itu hanya di Satgas, gitu loh. Kemudian desain, desain manajemen risiko ini melibatkan keseluruhan. Jadi, penyusunan Resra itu kemarin, masih berlanjut sampai saat ini penyusunan implementasi manajemen risikonya. Wah, jadi dimasukkan dulu dalam Resra, kemudian kita buat desainnya. Nah, selanjutnya implementasinya, evaluasinya, perbaikan kita masukkan di, dokumen khusus manajemen risiko. Itu kerangka kerjanya. Sudah punya kerangka kerjanya, apalagi yang akan kita lakukan? Selanjutnya infrastruktur manajemen risiko. Yang pertama tentu budaya risiko, tanpa, memasukkannya ke dalam budaya, manajemen risiko ini tidak akan, diterapkan dengan baik, hanya di atas kertas. Jadi budaya risiko di mana organisasi sudah menerapkan sikap, kepercayaan, norma, dan pengelolaan risiko. Kemudian struktur manajemen risiko sudah ada. Kemudian sistem manajemen risiko ini yang nanti kita akan bahas. Nah, ini yang nomor 4 nih topik paling favorit nih, apalagi saya di Biro Perencanaan dan Keuangan ya, hampir setiap hari mendengar, "Bu, anggarannya ada nggak? Anggarannya ada nggak?" Gitu, atau, "Anggarannya dari mana?" Gitu ya. Tapi emang itu udah tusi ya, kita terima aja ya nggak. Nah, anggaran manajemen risiko ini memang, diperhitungkan bukan berapanya, tapi, dibutuhkan untuk apa saja. Jadi jangan sampai, hanya sampai misalnya pelatihan staf, tapi untuk aplikasi, tidak memadai. Nah, di sini, kita, coba mulai berpikir dari apa sih dibutuhkannya untuk manajemen risiko, baru kita hitung kebutuhan anggarannya. Selanjutnya, eee, bagaimana penerapannya? Yang pertama ini ada kriteria dampak, yang pertama kali disusun dalam matriks risiko KPPU. Jadi ada 3 matriks yang saya jelaskan di sini. Yang pertama kriteria dampak. Ini nanti, bisa di-share, mungkin bisa dilihat juga atau Bapak Ibu bisa mengunjungi website, www.kppu.go.id. Di situ informasinya tersedia lengkap. Ada Renstra, kemudian ada peraturan ketua. Nah, ini ada, dimasukkan di, kriteria dampak. Kemudian setelah kriteria dampak, kriteria kemungkinan. Ini sama seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Yoga, tetapi masuk ke, penetapan-penetapan untuk KPPU. Lalu skala risiko KPPU. Jadi ada skala risiko, tadi yang Mas Yoga jelaskan sudah kita masukkan di sini menjadi skala risiko KPPU. Ini tentu saja, nanti bisa kita diskusikan kalau berkenan atau nanti bisa tanya-tanya langsung terkait, skala risiko. Karena ini, kriteria penetapan, skala risiko dan lain-lain itu adalah, kebijakan ya. Jadi dari kami semua berkoordinasi menetapkan pimpinan menetapkan,
soal resiko. Nah, kemudian rencananya bagaimana sih nanti eh, struktur organisasi manajemen resiko ini menilai resiko. Yang pertama, kriteria penetapan selera resiko KPPU. Di sini ada sangat tinggi, kemudian tinggi ini setiap instansi berbeda ya tentu saja ya. Lalu selanjutnya dari tabel yang tadi matriks yang di atas ada contoh toleransi resiko. Ini juga setiap instansi pasti berbeda-beda, tapi bisa menjadi acuan kalau Bapak Ibu berkenan. Mungkin itu yang terkait resiko. Selanjutnya ada dua hal sebelum sampai ke penutup. Yang pertama peran unit kerja. Peran unit kerja dalam penerapan manajemen risiko ini sharing pengalaman ya, sharing pengalaman di KPPU. Jadi ada 5 komponen yang berperan dalam penerapan manajemen risiko yang efektif. Yang pertama pimpinan unit kerja, yang kedua staff, yang ketiga unit kepatuhan atau pengelola risiko, yang keempat APIP atau SPI di kami, yang kelima adalah kolaborasi. Jadi balik ke yang tadi tuh, balik yang ke gambar macam-macam orang. Di situ bagaimana ngaturnya? Nah, ini ada pimpinan, ada staff, kemudian ada pengawas, lalu harus berkolaborasi. Sehingga jika kita punya 5 komponen tersebut yang dapat bekerja sama dengan baik, maka hasilnya apa? Kita lihat slide selanjutnya. Slide selanjutnya kita bisa eh, melihat bahwa risiko pada satu unit dapat berdampak pada unit lainnya. Dan penanganan risiko membutuhkan dukungan. Pertukaran informasi dalam menangani risiko itu mempercepat mitigasi dan kolaborasi meningkatkan efektivitas risiko. Nah, kalau kita lihat gambarnya sekarang udah tadi yang berdiri sendiri-sendiri itu udah jadi berpegangan, berkoordinasi, berkolaborasi. Selanjutnya apa sih tantangan yang di KPPU? Jadi ini kayaknya yang paling penting justru slide terakhir saya deh ini deh. Tantangannya ini adalah eh, memiliki tantangannya strategis. Jadi baik organisasi maupun kultural. Jawabannya lagi-lagi tadi nih. Kita tadi lihat tangannya sudah berpegangan tangan, sudah berkolaborasi, tapi warna kulitnya kan lain-lain ya. Nah, itu yang kita memiliki tantangan kultural, di mana keberhasilan manajemen risiko, saya tidak mengatakan KPPU sudah berhasil, tapi karena kita masih dalam proses penyusunan, proses implementasi, yang kami bangun di sini adalah komitmen pimpinan, budaya organisasi, kapasitas SDM, dan integrasi sistem dan proses bisnis. Selanjutnya, sebagai penutup, izin saya mengingatkan lagi bahwa yang pertama, penerapan manajemen risiko adalah bagian penting yang mendukung tata kelola organisasi. Jadi bukan sampingan, bukan di atas kertas, kemudian manajemen risiko bukan tanggung jawab unit kerja, tapi komitmen dan keterlibatan seluruh unsur organisasi. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan secara singkat. Mudah-mudahan bisa menjadi apa ya bahan diskusi. Kemudian Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir silakan dapat menghubungi kami atau berkunjung ke kantor kami atau melalui website untuk mendapatkan informasi-informasi tambahan yang saya perlukan. Izin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Eva. Ya, izin bertanya pada narasumber Mas Yoga dan Ibu Ida. Mungkin yang sedang kita sedang ya apa hangat sekarang di berita terkait apa eh, pemuda atau kita tidak usah berkontribusi terhadap negara karena nantinya kemungkinan ada potensi terjerat hukum seperti yang apa namanya itu sekarang sedang viral terkait kasus-kasus yang ya korupsi dan lain-lain. Dan ini sangat berkaitan dengan manajemen resiko di instansi pemerintah. Dan menurut narasumber Mas Yoga maupun Bu Ida melihat fenomena ini seperti apa? Apakah memang sekarang di instansi pemerintah manajemen resikonya sudah tidak berjalan sistemnya atau memang ada resiko yang bisa terjadi yang akhirnya menjadi kita ketakutan tersendiri untuk menjalankan kegiatan atau suatu eh, yang sudah ditetapkan oleh instansi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi. Berarti ini pertanyaannya untuk Bu Ida dan Mas Oh, Yoga juga. ya.
Dua-duanya. Baik, terima kasih. Siapa duluan ini? Mas Yoga dan Bu Ida yang mau menjawab. Mas Baik, Yoga barangkali karena boleh. tadi Bu Oke. Ida ya. Mas Yoga silakan. Mas Yoga Oke, mikrofonnya. mohon maaf. Ya. Tadi coba saya menjawab dari pertanyaan Pak Andi ya, bahwa bagaimana sih kita menanggapi atau apa menghadapi bahwa ada satu fenomena bahwa ketika kita berkontribusi itu malah berhadapan dengan konsekuensi hukum yang ada saat ini, bahwa ini sangat berkaitan erat dengan adanya manajemen risiko, bahwa kita sudah melakukan pengelolaan yang baik, kemudian kita sudah melakukan kinerja yang baik, tetapi hasilnya itu tetap saja kita terjerat kasus atau masalah hukum. Tetapi kalau menurut perspektif atau pandangan saya pribadi, bahwa kasus-kasus yang terjadi di dewasa ini, bahwa hal ini adalah penyimpangan hukum yang ada. Jadi kalau kita lihat beberapa kasus itu memang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan itu adalah kesalahan atau pelanggaran administratif yang dilakukan oleh beberapa pihak. Tetapi memang hal tersebut dijadikan seperti halnya bersalah seperti itu. Tetapi kita tetap harus melakukan manajemen risiko ini dengan baik, karena hal ini merupakan salah satu dari hal yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir resiko-resiko atau dampak yang ada, seperti dampak konsekuensi hukum, kemudian juga dampak kerugian dan lain sebagainya. Jadi jangan berhenti untuk berkontribusi terhadap negara, tetapi bagaimana caranya kita tetap bisa berkontribusi, tetapi dengan kita tetap terhindar dari resiko-resiko yang ada, termasuk juga resiko tuntutan ganti rugi, kemudian juga resiko hukum yang ada. Itu bagaimana kita meminimalisirnya, kita tetap harus melaksanakan sebuah sistem, yaitu manajemen resiko ini, seperti itu. Kalau dari pandangan pribadi dan perspektif saya, mungkin bisa ditambahkan dari Ibu Ibu Ida, monggo. Silakan Bu Ida. Baik, makasih. Kayaknya jawabannya udah diborong Mas Yoga nih. Tapi Waduh. gini Pak Andi, jadi memang kalau di lingkungan pemerintah itu eh, kalau ketakutan kita justru tidak bisa maju ya. Tapi kalau tadi saya sudah gambarkan di dasar hukum ada struktur organisasi. Nah, dalam struktur organisasi melekat tugas dan fungsi. Jadi selama kita melaksanakan tugas dan fungsi, tidak melaksanakan tugas dan fungsi orang lain, misalnya saya Biro Perencanaan dan Keuangan nih, saya melaksanakan tugas kehumasan. Nah, itu kan sudah tidak sesuai tuh. Padahal itu sederhana ya. Misalnya saya lihat, oh ini kayaknya saya bikin aja deh buku gitu. Padahal nah itu punya tugasnya kehumasan. Jadi selama kita berpegang di situ peraturan-peraturan seperti manajemen risiko ini dasar hukum peraturannya saja ada 5 Pak. Dan dari situ ada struktur organisasi untuk manajemen risiko yang kami juga wajib patuhi. Sederhana, paling sederhana adalah yang sangat wajib kita patuhi di dalam bekerja di instansi pemerintah itu adalah absensi, Pak. Gitu. Absensi jam 8, pulang jam 4. Nah, itu wajib dipatuhi, Pak. Bahkan difasilitasi secara online. Jadi kita tidak bisa melakukan absensi karena sedang bertugas di luar kantor seperti saat ini wajib absensi online. Jadi jangan khawatir Pak kalau di instansi pemerintah nanti malah terjerat hukum karena sudah ada rambu-rambunya, apalagi sudah ada pimpinan tertingginya yang bertanggung jawab ke Bapak Presiden langsung. Jadi seperti yang saya alami juga, walaupun kita baru alih status, tapi selama bekerja di instansi pemerintah ada ketentuan-ketentuan. Jadi kita tinggal buka tusi kita apa ya, kita harus melakukan apa ya. Nah seperti itu Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak Andi, apakah sudah Semoga menjawab terjawab? ya Pak Andi. Baik, Mas, Bu. Terima kasih. Baik. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Ninin Diah ya. Dari tadi Bu Ninin dulu ya, betul ya, yang raise hand untuk langsung mengajukan pertanyaannya. Silakan Bu Ninin. Ya, selamat sore Bu Reva, Bu Ida, dan Pak Yoga. Salam kenal, mohon maaf saya belum bisa on cam karena sedang bersamaan. Izin Bu Ida, perkenalkan saya Ninin dari Bapeten, dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Jadi tadi kan memang Ibu juga menyinggung bahwa risiko atau risk register ini kan sebenarnya sudah masuk juga di dalam dokumen Renstra begitu ya Bu ya. Nah,
ketika misalnya di dalam perjalanan 5 tahun periode Renstra ini ternyata si risk register ini atau risiko ini sudah selesai dan kita mengidentifikasi ada risiko lain yang tentunya ini akan berdampak pada dokumen Renstra. Nah, apakah Renstranya juga perlu direvisi atau seperti apa? Karena kan memang ketika ada perubahan, Renstra itu bisa berubah kan karena ada perubahan struktur organisasi begitu ya, Bu, ya, ataupun juga misalnya ada, direktif presiden lainnya. Nah, itu bagaimana untuk, supaya kita ada penyelarasan antara dokumen Renstra dengan, dokumen, series register ini gitu ya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi Bu juga menyinggung terkait dengan, anggaran manajemen resiko begitu ya. Mungkin yang ingin saya tanyakan adalah apakah di KPPU memang ada, satu alokasi khusus untuk anggaran manajemen resiko ini? Karena kalau kita lihat di, SPIP, di, komponen-komponen, penilaian SPIP itu memang ada satu pertanyaan gitu ya, apakah, KL sudah mengalokasikan anggaran untuk, manajemen resiko kalau tidak salah seperti itu. Nah, sementara kan memang, anggaran pemerintah saat ini kan, sangat tidak baik begitu ya, Bu, ya, banyak, apa namanya, pemotongan, efisiensi, dan lain-lain sebagainya begitu ya. Nah, bagaimana dengan KPPU menyikapi hal tersebut? Karena kan saya belum tahu juga, apakah nanti, BPKP dalam menilai SPIP ini menjadi salah satu faktor juga atau bagaimana itu, kami belum ada komunikasi lebih lanjut untuk itu. Tapi mungkin yang ingin saya tanyakan bagaimana dengan di, KPPU. Mungkin itu saja Ibu Ida, Pak Yoga, dan Bu Reva, terima kasih. Terima kasih Bu Ninin. Silahkan dari Pak Mas Yoga dulu ya barangkali ya. Baik, terima kasih dari Bu Ninin atas pertanyaannya. Mungkin saya izin menjawab pertanyaan yang pertama. Nanti untuk dinamika penganggaran yang ada di pemerintahan mungkin lebih relevan jika dijawab oleh Ibu Ida. Baik, tadi pertanyaannya yang pertama, jika Renstra berubah, kemudian bagaimana nasib risk register yang ada pada Renstra? Karena pada Renstra kita juga telah menetapkan risk register atau potensi resiko yang ada pada Renstra. Nah, biasanya pada Renstra itu terkait penyusunan atau identifikasi resikonya itu telah ditetapkan pada Perpres 80 tahun 2025 tentang penyusunan rencana strategis pemerintah, bahwa diamanatkan untuk susun manajemen resiko atau identifikasi resiko pada sasaran dari instansi Bapak Ibu. Nah, untuk itu hanya pada sasarannya. Jadi risk register yang kita buat itu kalau ditempatkan pada Renstra atau dokumen Renstra itu adalah pada sasaran, di mana sasarannya ini biasanya diharapkan dalam 5 tahun itu tidak akan berubah. Jadi resiko-resiko yang ada itu sudah kita petakan untuk 5 tahun ke depan. Makanya ketika kita melakukan penyusunan Renstra, kemudian kita melakukan identifikasi resiko di sana, kita harus dapat memetakan sekiranya potensi resiko 5 tahun yang akan mengganggu atau berdampak pada sasaran strategis, sasaran program, ataupun sasaran kegiatan yang ada, itu apa saja yang akan muncul. Dan itu harus dapat kita petakan dengan baik agar risk register yang kita cantumkan di Renstra itu benar-benar dapat mengawal sasaran strategis ataupun sasaran program ataupun sasaran kegiatan kita. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa pada mandat Perpres 80 terkait penyusunan rencana strategis, untuk identifikasi resiko itu hanya ditempatkan pada sasarannya, bukan pada indikator program, indikator strategis, atau indikator kegiatan, bahkan RO, seperti itu. Tetapi jika memang Bapak Ibu ingin mengidentifikasi pada indikator kinerja kegiatan, indikator kinerja program, indikator kinerja strategis, bahkan sampai dengan level RO, itu nanti bisa ditempatkan di dokumen yang berbeda atau risk register yang berbeda terpisah dari rencana strategis, agar dokumen itu tetap fleksibel. Jadi ketika ada pergeseran atau pergantian rincian output, indikator, dan lain sebagainya, itu nanti bisa kita perbaiki untuk risk registernya, seperti itu. Mungkin itu dari jawaban untuk pertanyaan pertama. Mungkin nanti untuk yang kedua terkait dinamika penganggaran untuk manajemen resiko ini bisa dilengkapi oleh Bu Ida. Terima kasih. Terima kasih Mas Yoga. Baik, sebelum Bu Ida menjawab, nanti setelah ini satu pertanyaan terakhir ya barangkali dari Pak Gali, karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 4 sore ya. Silakan sekarang Bu Ida untuk menjawab pertanyaan kedua terkait apakah di KPPU ada satu alokasi khusus untuk anggaran manajemen risiko? Silakan Bu Ida. Ya, terima kasih Mbak Reva. Jadi untuk penyusunan anggaran yang pertama tentunya kita melihat dari struktur organisasi. Struktur organisasi di struktur organisasi yang baru itu sudah ada masuk manajemen risiko.
dari struktur organisasi masuk ke RO-nya. Kalau diterapkan di situ ada RO untuk penyusunan manajemen risiko atau implementasi manajemen risiko, silakan dianggarkan di situ. Nah, tapi tentu saja tadi seperti yang saya sampaikan, kalau besarannya tentu tergantung dari pagu masing-masing, apalagi kita sama-sama menghadapi efisiensi. Tapi yang perlu dicermati adalah komponennya. Tadi komponennya ada beberapa komponen yang harus masuk di anggaran manajemen risiko. Bagaimana Bu jika anggarannya terbatas, tidak apakah kita harus memenuhi semuanya? Nah, saya juga sempat konsultasi dengan Kementerian Keuangan terkait hal ini. Jadi yang perlu dilakukan oleh KL adalah strategi belanja. Yang mana yang mau dibelanjakan nih lebih dulu, infrastruktur kah atau sumber daya dulu. Nah, kalau dari kami memang ke sumber daya dulu, sumber daya. Karena infrastruktur ini bisa kita bangun dulu secara sederhana, seperti aplikasi kita bisa bangun dari Excel dulu atau dari aplikasi yang sudah ada kita perbarui. Mungkin seperti itu. Jadi kalau berbicara besaran angka secara secara normatif tentu saya tidak bisa menyampaikan, tapi kalau untuk mengalokasikan anggaran lihat lagi tusi organisasinya. Tusi organisasinya saat ini memang masih ada di SPI ya, untuk manajemen risiko. Tapi kalau untuk perencanaannya, itu sudah masuk di anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan. Nah, kemudian bagaimana di masing-masing unit kerja, bagaimana mengawalnya. Nah, ini nanti kesepakatan dari pimpinannya masing-masing. Karena Satgas itu berasal dari setiap unit kerja. Apakah akan dianggarkan di tempat unit kerja di mana Satgas itu berada atau memang sudah dianggarkan baik oleh SPI ataupun Biro Perencanaan dan Keuangan. Karena tidak ada pakemnya, Bu. Yang ada pakemnya itu hanya komponennya saja. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima Baik. kasih, Terima Mbak kasih Reva. Bu Ida atas jawabannya, Mas Yoga juga. Semoga terjawab ya Bu Ninin ya. Oke, baik, satu